Salam Bapak Ibu, jumpa lagi dengan kami dalam acara Mimbar Agama Kristen. Bapak Ibu pemirsa Humas TV dimanapun Anda berada. Saat ini kita akan bersama-sama dalam dialog Mimbar Agama Kristen. Dan sebelumnya kita akan masuk dalam doa, menyerahkan waktu kita di dalam tangan Tuhan. Kita ambil waktu kita sejenak, kita mari untuk berdoa. Kita berdoa. Kembali kami Tuhan mengucap syukur pada saat ini karena kasih setia Tuhan boleh kami rasakan hingga pada saat ini. Kami boleh ada karena kasih penyertaan Tuhan. Kau berikan kekuatan, kesehatan buat kami. Dan pada saat ini Tuhan kami serahkan dialog mimbar kami ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan mampukan kami sebagai hamba-Mu, sebagai moderator dan narasumber pada saat ini. Mampukan kami Tuhan untuk kami dapat membagikan berkat bagi pemirsa Humas TV dimanapun berada pada saat ini. Dan biarlah Tuhan pertemuan kami, dialog kami pada saat ini boleh menjadi berkat. Terima kasih Bapak, kami serahkan waktu kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menyerahkan waktu kami ini. Amin. Bapak Ibu pemirsa Humas TV dimanapun Anda berada, seperti tema kita pada saat ini kita ambil dari tema Natal Renungan kita tahun 2021 ini, cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Dan puji Tuhan, kesempatan yang indah ini Bapak narasumber kita sudah bersama-sama dengan kita. Beliau nanti akan memberikan berkat buat kita. Beliau adalah Bapak Pendeta Berkat Harepa. Selamat siang Pak. Selamat siang Bu. Bersyukur bisa ketemu dengan kita pada saat ini ya Pak ya. Begitu. Sebagai pertemuan kita pada saat ini dengan tema tadi, cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan, yang diambil dari kitab 1 Petrus 1 ayat yang ke-22. Mungkin saya akan bacakan buat pemirsa Humas TV ya Pak ya. Dalam 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-22 demikian firman Tuhan, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Demikian firman Tuhan. Bapak narasumber yang dikasihi Tuhan, seperti tadi jelas saya katakan, tema kita pada saat ini, cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Mengapa kita mengambil judul tema atau mengapa kita mengangkat tema kita pada tema yang ini? Baik, terima kasih untuk pemirsa Humas TV dimanapun Anda berada. Tema Natal tahun ini adalah cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Nah, tema ini diangkat karena ada kerinduan yang mendalam untuk memulihkan tali persaudaraan kita satu dengan yang lain. Di mana di masa pandemi yang sudah 2 tahun kita lalui ini, rasa persaudaraan kita satu dengan yang lain sudah mulai memudar. Sudah mulai hilang. Nah, oleh sebab itu ada kerinduan yang besar supaya di Natal tahun ini kita dapat memulihkan kembali rasa persaudaraan itu satu dengan yang lain. Ya, berarti kita saat ini mengangkat hubungan persaudaraan Pak ya? Ya. Yang sesuai dengan tema kita untuk pada saat Natal tahun 2021 ini. Betul iya. Sekali. Ini tadi Bapak sudah menyinggung mengenai saat ini rasa persaudaraan yang pada saat ini. Mungkin Bapak bisa menjelaskan arti persaudaraan itu sebelum mungkin kedua tahun kita menghadapi corona Pak ya, pandemi corona. Mungkin Bapak bisa menjelaskan bagaimana kita sebagai umat Tuhan, anak-anak Tuhan, orang yang sudah percaya kepada Tuhan, persaudaraan itu, bagaimana hidup persaudaraan itu bagi anak-anak Tuhan sebelum corona atau mungkin pada saat ini. Mungkin Bapak bisa menjelaskan itu. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadi kita melihat sebelum pandemi COVID-19, rasa persaudaraan itu masih terpupuk baik satu dengan yang lain, di mana kita bisa menjalin silaturahmi satu dengan yang lain, kita bisa bersama-sama, kita bisa berjabat tangan, ya, kita bisa saling merangkul satu dengan yang lain. Tetapi setelah terjadinya pandemi COVID-19, rasa persaudaraan itu mulai menghilang. Kenapa? Karena begitu banyak batasan-batasan yang harus kita
jalani satu dengan yang lain. Ada budaya, kebiasaan yang harus berubah dari yang sebelumnya. Tetapi ada dampak negatif yang terjadi di antara persaudaraan kita satu dengan yang lain. Ya. Dalam masa pandemi ini Pak ya? Apalagi dengan perkembangan juga bersamaan dengan perkembangan teknologi, kita melihat bahwa ya anak-anak harus belajar secara online, diberikan handphone, ya, media sosial dan lain sebagainya. Dan di sini masing-masing sibuk dengan media sosialnya masing-masing, sehingga di dalam keluarga pun rasa persaudaraan itu berkurang. Ya, karena masing-masing sibuk memperhatikan media sosialnya, sibuk memperhatikan alat-alat elektroniknya. Ditambah dengan ya mudahnya kita dapatkan informasi, dan banyak orang yang memanfaatkan informasi ini untuk menyampaikan informasi yang menyesatkan, seperti isu-isu sara, ya, sering digoreng identitas masing-masing, sehingga ada yang namanya minoritas, ada yang mayoritas, ada yang memarginalkan satu dengan yang lain, ya, menekan satu dengan yang lain, bahkan hoax di mana-mana kita dengarkan, sehingga ya konflik suku agama ini sering menjadi masalah di antara kita, padahal kita adalah saudara. Ya, kita sama-sama keluarga. Apalagi kita sebagai warga negara, ya, kita satu bangsa. Ya, semestinya kita harus saling menghormati, saling menghargai. Apalagi di tengah-tengah pandemi ini kita menghadapi pergumulan yang besar, semestinya kita saling bergandeng tangan, saling menguatkan satu dengan yang lain. Gitu, Pak, tetapi justru hilang karena berbagai faktor-faktor tadi yang menghalangi kita satu dengan yang lain. Ya. Oke. Jadi, ya, tadi Bapak sudah menjelaskan bagaimana persaudaraan ini dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan sebelum masa pandemi dan sesudah pada masa pandemi. Nah, sekarang yang ingin kita tekankan, bagaimana kita bisa memulihkan kembali. Ada perbedaan tadi yang Bapak bilang, sebelum dan sesudah. Ya, sesudah pandemi pada saat ini. Bagaimana kita bisa memulihkan, Pak, kembali persaudaraan yang Tuhan tekankan di dalam kehidupan kita. Mungkin hukum yang pertama dengan yang kedua ada mungkin dalam ini. Nah, bagaimana kita bisa memulihkan kembali persaudaraan itu supaya bisa tadi seperti yang Bapak bilang, bisa tadi kita bergandengan tangan bersama-sama tanpa mayoritas dan tanpa minoritas. Baik, jadi jawabannya itu adalah hanya kesadaran kita akan cinta kasih Kristus yang ada di dalam hidup kita. Hanya cinta kasih Kristus yang mampu menggerakkan kita, memulihkan kita kembali untuk bisa menjalin persaudaraan satu dengan yang lain. Tanpa cinta kasih Kristus di dalam diri kita, maka semuanya akan hilang. Tidak ada artinya, Pak, ya? Tidak ada artinya. Iya. Nah, seperti dalam firman Tuhan, hukum yang pertama dan yang kedua berhubungan dengan persaudaraan. Sangat tidak mungkin kalau kita berkata, aku mengasihi Tuhan. Ya. Kita tidak bisa melihat Tuhan selama setiap saat, hanya melalui doa kita, Pak, ya. Ya, nah, aku mengasihi Engkau, Tuhan. Tapi nyatanya kadang kita mengasihi sesama kita yang bisa kita lihat langsung, belum bisa membuat persaudaraan yang bergandengan tangan, istilahnya gitu ya, Pak, ya. Nah, mungkin ini menggerakkan firman Tuhan ini, hukum Tuhan yang kedua dan yang pertama ini menggerakkan kembali bagaimana persaudaraan itu bisa melekat kembali dalam kehidupan kita walaupun dalam masa pandemi pada saat ini, Pak, ya. Nah, oke, kita memulihkan kembali supaya persaudaraan itu bisa terjalin kembali. Hanya tadi apa Bapak bilang? Hanya melalui kesadaran akan cinta kasih Kristus yang kita dapatkan di dalam diri kita pribadi lepas pribadi. Untuk bisa menjalin persaudaraan itu kembali. Iya, oke. Baik, Pak, yang berikutnya kita akan mungkin melihat dalam pembacaan firman Tuhan tadi dalam 1 Petrus 1. Di sana akan dijelaskan bagaimana hidup untuk kekeluargaan persaudaraan tanpa memandang suku, ras, dan lain sebagainya. Nah,
Pertanyaannya mungkin kasih karunia Kristus yang diberikan seperti tema kita pada saat ini. Bagaimana kita bisa untuk menerapkan ini? Atau apa saja cinta kasih Kristus yang diterapkan dalam firman Tuhan dalam 1 Petrus 1 ini? Apa saja atau bagaimana cinta kasih Kristus dalam persaudaraan yang ditekankan dalam firman Tuhan ini? Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jadi di dalam surat Petrus yang pertama ini ada beberapa hal yang harus kita sadari kembali bahwa ternyata cinta kasih Kristus itu begitu besar telah diberikannya kepada kita. Yang pertama, ya, Dia telah memberikan kita akal budi. Ya. Dan akal budi ini adalah hal yang membedakan kita dengan makhluk hidup yang lain ya. Ya. Oke. Kita memiliki tingkat yang lebih tinggi dibandingkan dengan binatang, dengan makhluk-makhluk yang lain. Akal budi itu berhubungan dengan apa itu Pak? Ya. Pikiran kah? Pikiran, pengetahuan membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Ya, Berarti kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan, kita sebagai orang percaya telah diberikan akal budi oleh Tuhan. Kelebihan ya Pak ya? Sehingga kita mampu membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Berarti kita menjalin persaudaraan itu adalah hal yang baik. Dan sudah ditaruh di dalam diri kita. Berarti jikalau kita merendahkan orang lain, kita menganggap kita yang lebih hebat daripada orang lain, apa bedanya dengan makhluk yang lain Pak ya? Tidak punya perasaan, ya, benar, ya. Tidak punya akal budi. Benar. Ya. Tetapi karena Tuhan telah menaruh akal budi itu dalam diri kita, berarti ada tingkatan yang lebih yang kita miliki di dalam diri kita, Pak ya. Diri kita. Iya. Berarti kita bisa mengasihi karena kita sudah mengasihi saudaraku itu ada hal yang baik, hal yang bermanfaat, hal yang berguna di dalam kehidupan saya. Iya, oke. Yang kedua adalah ya, kita telah dikuduskan oleh Tuhan. Ya, ini dapat kita lihat di ayat yang ke-15. Dengan darahnya yang telah tercurah di atas kayu salib, itulah yang menguduskan kita sehingga kita layak menghadap Tuhan. Iya. Ya, hanya kita dapat menghadap Tuhan di dalam roh dan kekudusan. Jadi Tuhan telah menguduskan kita itu. Yang ketiga, Ia telah memberikan kita status yang jelas. Ya, di ayat yang ke-16 itu kita bukan budak. Kita bukan anak pungut, tetapi kita disebut sebagai anak. Ya, anak Tuhan. Ya, sehingga kita mampu menyebut Dia sebagai Bapa. Ya. Di dunia ini hanya kita yang mampu menyebut Allah kita adalah Bapa. Bapa ya. Berarti ini status yang sangat luar biasa, yang melebihi daripada status yang diberikan Tuhan kepada kita ya. Bahkan selanjutnya kita adalah ahli waris. Ya, disebut sebagai ahli waris Kristus, sebagai anak, dan kita juga adalah ahli waris. Berarti mewarisi segala apa yang dimiliki Allah. Dan mewarisi karakternya Allah. Berarti Allah itu atau Kristus datang ke dunia itu Dia hadir sebagai penyembuh. Dia sebagai pemulih kehidupan orang lain. Bahkan yang buta dicelikan, yang tuli bisa mendengar, yang lumpuh bisa berjalan. Karena kuasa Tuhan. Karena kuasa Tuhan. Berarti karakter-karakter itulah yang harus kita warisi sebagai anak-anak Allah. Dalam kehidupan kita untuk kita bersaudara. Untuk bisa bersaudara. Berarti kita juga menjadi berkat bagi saudara kita. Menjadi pendukung bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Sekeliling tanpa. Selain itu Bapak Ibu, kita telah ditebus dengan darah yang mahal. Di ayat yang ke-18, darah Kristus telah tercurah di atas kayu salib. Lebih daripada darah binatang yang dipersembahkan oleh orang-orang Yahudi. Kalau orang Yahudi Bapak Ibu, sebelumnya ketika mereka berbuat dosa, mereka harus mempersembahkan darah binatang. Jadi kalau hitung-hitungan ekonomi, misalnya satu kali mereka meminta tebusan dalam satu hari berbuat dosa 1 juta saja. Apalagi harga binatang sekarang ini begitu mahal. Berarti kalau mereka melakukan dosa beribu-ribu kali,
berapa triliun mereka harus keluarkan uang untuk meminta pengampunan kepada Tuhan. Tetapi sekarang sudah dirampungkan di dalam darah Kristus. Kita ditebus dengan darah yang mahal, darah yang suci, yang tidak ada bandingnya dengan darah binatang tadi yang setiap saat dicurahkan oleh imam Yahudi pada saat itu. Berarti ini hal yang luar biasa yang kita terima sebenarnya. Bahkan yang terakhir, kita diberikan kepercayaan. Allah menaruh rohnya untuk kita percaya. Dan tidak semua orang dapat itu. Ya, ada orang menamakan Kristen tetapi belum tentu dia percaya Kristus. Ada yang menamakan diri sebagai pelayan Tuhan, belum tentu dia adalah percaya Kristus. Ya, hanya orang-orang yang di dalam dirinya ditaruh roh untuk percaya kepada Kristus. Jadi kita bersyukur, pemirsa dimanapun Anda berada yang menjadi pengikut Kristus, bersyukur roh Tuhan telah ditaruh di dalam diri Anda. Sehingga itu adalah karunia yang tidak dimiliki oleh semua orang. Banyak orang yang sudah mendengarkan Injil, tapi mereka tidak percaya. Karena kenapa? Karena roh Tuhan tidak berkarya di dalam kehidupannya, Pak ya. Jadi oleh sebab itu, karena karunia yang begitu besar ini memampukan kita untuk sadar, menggerakkan kita, saya mau mengasihi orang lain. Ternyata kasih Kristus itu sudah luar biasa diberikan kepada kita. Itulah sebabnya Yesus menyuruh kita pun kasihilah musuhmu. Yang menjadi musuh kita pun kita harus kasihi. Karena kenapa? Karena kasih Kristus sudah jauh lebih besar dibandingkan kasih kita kepada musuh kita. Sebentar Pak, ini mungkin Bapak tadi menyinggung Yesus mengajarkan kepada anak-anaknya, kepada kita sebagai umat Tuhan untuk mengasihi musuhmu. Mungkin ini hal yang berat dalam kehidupan kita. Bagaimana intinya, bagaimana kita bisa dapat mengasihi musuh kita? Atau jikalau ditampar pipi kananmu, berikan juga pipi kirimu. Nah, bagaimana kita untuk bisa melakukan ini, sedangkan kita juga manusia yang belum sempurna di hadapan Tuhan? Ya, karena status kita, dengan kesadaran tadi bahwa status kita adalah anak Allah yang mewarisi karakter Allah, berarti kita, Kristus itu ada di dalam diri kita, sehingga kita punya ruang yang begitu besar untuk menempatkan orang-orang siapapun dia, bahkan musuh kita punya ruang tempat untuk kita berikan pengampunan. Karena Kristus telah memberikan keteladanan bagi kita. Ketika ia diludahi, dicaci, difitnah, dia tetap berkata, Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kenapa? Karena Kristus punya ruang hati yang begitu besar untuk menempatkan musuh-musuhnya untuk dapat diampuni. Jadi ketika kita mewarisi karakter itu, saya yakin kita bisa. Pasti mampu Pak ya? Mampu. Pasti bisa ya? Asal kita mengundang Kristus dalam hati kita ya? Oke. Betul sekali. Iya. Tadi Bapak sudah menjelaskan bagaimana ciri kita untuk dapat hidup bersaudara dengan sesama kita manusia. Tanpa melihat latar belakang, golongan, dan lain sebagainya. Karena apa tadi? Bapak bilang yang pertama, karena kita diberi akal budi. Dari segala ciptaan yang lain, hanya kita manusia yang diberi akal budi. Tapi kebanyakan kita manusia sekarang ini menggunakan akal budi pengetahuan yang kita miliki, salah menggunakannya Pak ya. Berarti belum sepenuhnya mengundang Kristus di dalam hatinya. Oke Pak, terima kasih. Nah ini lagi, cinta kasih Kristus yang mengajarkan persaudaraan. Kita sering mendengar kasih atau phileo. Tadi di atas kita sudah menjelaskan persaudaraan. Berhubungan dengan kasih. Ada kasih agape, kasih storge, phileo. Yang kita bahas saat ini mengenai kasih phileo. Mungkin Bapak bisa menjelaskan apa hubungan nih kasih phileo ini dengan pembahasan kita yang menguatkan persaudaraan kita sesuai dengan tema kita pada saat ini. Baik pemirsa Humas TV dimanapun Anda berada, dalam konteks yang kita bahas ini, kata kasih persaudaraan yang digunakan adalah Philadelphia. Ya, atau phileo ya Pak ya. Phileo. Dari akar kata phileo yang berarti kasih. Dan adelphos adalah saudara. Nah, saudara yang dimaksud adalah mereka yang memiliki hubungan darah atau pertalian darah. Nah, kenapa kata ini dihubungkan dengan
kita sebagai orang-orang percaya. Mm-mm. Ya, pertanda bahwa kita telah dipersatukan di dalam satu darah, yaitu darah Kristus. Mm-mm. Ya. Sehingga dengan darah Kristus tidak memandang suku mana kita berasal, agama mana kita berasal, dari bahasa mana kita berasal, warna kulit apa kita. Karena kita punya darah yang telah mempersatukan kita adalah darah Kristus. Berarti kita sudah satu. Jadi kita diharapkan sebagai orang-orang percaya menganggap sesama kita itu sebagai saudara kita, ya Pak yang ya, punya pertalian darah. Iya. Sekalipun dia dari suku mana, kita tetap menganggap dia adalah saudara di dalam Kristus. Ya, karena Kristus adalah kepala gereja yang telah mempersatukan kita satu dengan yang lainnya. Ya, ada hubungannya dengan hukum yang kedua, Pak ya. Ya. Hukum yang kedua ini mungkin menggerakkan kita dalam tema pada saat ini, persaudaraannya, Pak ya. Mengasihi sesama dengan sepenuh hati, dengan tulus dan ikhlas. Jadi dengan kita sadar bahwa Ibu Roma adalah saudaraku dari suku yang berbeda dengan saya, Ya. tetapi kita dipersatukan. Tapi bukan hanya satu suku ya, Pak ya. Bukan hanya satu suku ya. Suku-suku yang lain seperti itu. Jadi kita sadar bahwa saya sudah dipersatukan. Dia adalah saudaraku. Ya, dia punya ikatan darah dengan Ya. sehingga ketika saya menyakiti dia, maka saya juga merasakan sakit. Ketika saya melukai dia, saya juga ikut terluka. Karena kenapa? Kita adalah saudara. Iya. Atau kita mungkin sering mendengarkan cerita mengenai orang Samaria yang baik hati. Ya. Ini mungkin bisa diibaratkan dengan sudah melakukan hukum yang kedua, Ya. mengasihi sesama. Karena sesama ini, mungkin ini sesama kita manusia, bukan hanya sesuku ya Pak ya. Ya, betul. Mm-mm. Bukan hanya satu suku dengan kita, bukan hanya satu golongan dengan kita, bukan hanya yang satu gereja, lambang gereja dengan kita. Ya. Siapapun ketika membutuhkan pertolongan kita, ketika mereka membutuhkan bantuan kita harus menolong. Karena itulah lambang kehadiran kita sebagai anak-anak Tuhan, Iya. sebagai anak-anak Kristus, sebagai pengikut-pengikut Kristus. Iya. Dan kasih Kristus itulah yang menggerakkan kita untuk dapat melakukan itu. Persaudaraan yang kokoh ya Pak ya. Dan itu sudah dibuktikan oleh orang Samaria yang Ya, baik yang hati. baik Nah, hati. sekarang bagaimana dengan kita orang-orang pilihan Tuhan pada saat ini? Apakah kita dapat bisa melakukan seperti apa yang dilakukan oleh orang Samaria yang baik hati? Ya. Kalau kita sadar status kita sebagai pengikut Kristus sejati yang adalah ahli waris Kristus, kita mampu melakukan itu. Mampu ya Pak ya? Karena karakter Kristus ada Dalam hati kita. Oke ya, terima kasih Pak. Nah, kita akan lanjut kembali dalam hal yang ini. Bagaimana kita menyikapi kita berhubungan dengan perayaan Natal untuk tahun ini ya Pak ya, yang menggerakkan tali persaudaraan bagi sesama kita. Nah, bagaimana kita menyikapi perayaan Natal saat situasi pandemi saat ini? Apakah dalam tema kita bisa kita gerakkan pada situasi pandemi pada saat ini? Baik, kita bersyukur sekali pada tahun ini kita dapat bersama-sama merayakan Natal. Ya, meskipun harus mengikuti prokes yang ketat, Iya. tetapi kita masih diberi kesempatan untuk bisa berkumpul bersama-sama, bisa merayakan hari kelahiran Kristus yang merupakan hari sukacita bagi saya dan pemirsa dimanapun Anda berada pada hari ini. Jadi oleh sebab itu jangan sampai perayaan Natal ini membuat kita rasa persaudaraan kita semakin memudar. Tetapi kiranya kita benar-benar meskipun dalam bentuk yang sederhana kita merayakan Natal ini, tapi benar-benar tali persaudaraan kita nyata dan terwujud di dalam kehidupan kita bergereja. Ya, terlebih-lebih kita di dalam keluarga tadi dari awal saya sudah katakan bahwa kita sekarang ini dibatasi dengan media sosial ini yang kadangkala ada orang tua yang tidak bisa merangkul kembali anak-anak karena sibuk dengan handphonenya,
sibuk membalas SMS, chat dan lain sebagainya sehingga dia tidak bisa memperhatikan anak-anaknya. Begitu juga sebaliknya, anak-anak tidak bisa memperhatikan orang tuanya. Nah, hari ini melalui perayaan Natal di tahun ini, ya, mari kita menyingkirkan dulu hal-hal seperti itu. Mari kita berkumpul bersama-sama, bergandengan ya, tangan, bergandengan ya Pak ya. tangan, saling mendukung. Otomatis itu dimulai dari keluarga dulu mungkin Pak ya. Ya, jadi di dalam keluarga kita mulai. Ayah dan ibu tinggalkan dulu HP-mu. Ya. Sekarang rangkullah anakmu, duduk bersama, berbicara bersama dengan mereka, tanyakan apa masalahmu, apa pergumulanmu, bagaimana sekolahmu, bagaimana pendidikanmu dan lain sebagainya. Jadi kita manfaatkan momen Natal ini sehingga tali persaudaraan kita terus terjalin mulai dari keluarga. Walaupun dalam masa pandemi pada saat ini Pak ya. Di dalam gereja seperti itu. Ya. Di momen Natal ini mari kita mungkin saling memaafkan satu dengan yang lain. Mungkin selama ini kita sudah saling melukai, melontarkan kata-kata yang tidak menyenangkan satu dengan yang lain. Saatnya kita saling memaafkan. Apalagi antar anak bangsa. Mari kita saling mendukung satu dengan yang lain. Meskipun di situasi pandemi ini, ya mari kita tunjukkan bahwa kita adalah anak bangsa. Ya, kita adalah saudara satu dengan yang lain. Meskipun kita berbeda agama, berbeda suku, tetapi kita adalah satu, yaitu warga bangsa Indonesia. Untuk menjalin persaudaraan yang baik ya Pak ya. Oke. Ya Pak, untuk saat ini mungkin sebagai kesimpulan dari pertemuan dari dialog mimbar kita pada saat ini, mungkin Bapak bisa menjelaskan apa sih yang mau kita ambil dari hikmat kita untuk dalam merayakan Natal pada saat ini? Apa yang perlu kita persiapkan dalam kehidupan kita mungkin dalam situasi pandemi? Karena saya ingat tahun kemarin itu kan sudah kedua tahun ini pandemi. Tahun kemarin kan belum ada sama sekali perayaan Natal. Tahun ini kita diberikan kesempatan. Apa yang mau kita ambil hikmah dalam perayaan Natal mungkin tahun ini? Yang tadi Bapak singgung, mungkin kita masih sesuaikan protokol kesehatan. Kita tahu pengumuman di gereja yang usia sekian belum dulu ke gereja, anak-anak belum dulu. Apa yang mau kita ambil hikmah dari perayaan Natal kita tahun ini sesuai dengan tema kita hidup untuk bersaudara, kekeluargaan. Baik. Jadi melalui perayaan Natal tahun ini, sekalipun nanti di gereja-gereja kita masing-masing di perayaan Natal dibatasi hanya usia ini yang bisa ke gereja, jarak kita boleh jauh. Ya. Karena masih ada jarak ya Pak ya? Ada jarak. Jarak kita boleh jauh, tetapi kiranya persekutuan kita tidak jauh, hati kita tidak jauh, rasa persaudaraan kita tidak jauh. Ya, kita harus terus mempererat rasa persaudaraan ini hingga sampai akhir, karena itu adalah kerinduan kita yang mendalam. Ya, mari kita pulihkan kembali kehidupan kita, kerohanian kita yang sakit saat ini. Mari kita undang Roh Kudus untuk hadir. Ya, untuk kita memampukan hidup kita untuk berkenan di hadapan Tuhan ya Pak ya. Oke, jadi, terima kasih. Posisi kita, jarak kita tidak membuat rasa persaudaraan kita jauh. Untuk kita dapat bergandengan tangan seperti yang Bapak bilang tadi ya. Ya, intinya kita hidup untuk bersaudara tanpa batas, tanpa ada maksud tertentu. Jikalau kita menolong seseorang, membantu seseorang, membuat saudara, menggerakkan persaudaraan lebih erat lagi tanpa ada maksud tertentu ya Pak ya. Iya betul. Kita harus tulus. Tulus. Jadi ketika kita mengasihi, ketika kita mencintai saudara, kita harus benar-benar dengan penuh ketulusan dari hati yang paling dalam. Ya, jangan ada katanya udang di balik batu. Ada maksud tertentu. Kita mengasihi. Nah, saya mengasihi Bu Roma karena ada tujuan saya tertentu di balik itu. Dan ketika tujuan saya tidak tercapai atau ekspektasi saya tidak tercapai, maka saya mulai menyebarkan hoax, menyebarkan fitnah kepada Ibu Roma dan bahkan membenci, menjauhi Ibu Roma. Tetapi melalui perayaan Natal ini, mari kita benar-benar tulus melakukan persaudaraan itu satu dengan yang lain. Oke, iya. Sebenarnya masih banyak yang akan kita bahas Pak ya, khususnya dalam perayaan Natal, mempersiapkan hati dan pikiran kita pada tahun ini untuk
kita datang ke hadirat Tuhan dalam perayaan Natal, dalam situasi COVID-19 pada saat ini ya Pak ya. Tapi puji Tuhan, Bapak sudah mau memberikan berkat buat kita, buat pemirsa Humas TV dimanapun Anda berada. Terima kasih. Biarlah melalui pembahasan kita, dialog kita, mimbar kita pada saat ini boleh menjadi berkat buat kita semua. Intinya, mari menjalin persaudaraan dengan siapapun yang membutuhkan. Jangan pernah kita menganggap apa yang kita buat, apa yang kita lakukan, apa yang kita bantu kepada sesama kita dengan tujuan ada imbalan tertentu. Lakukan dengan tulus hati, maka Tuhan akan memberkati saudaraku. Sampai di sini untuk pertemuan kita. Kiranya damai sejahtera menyertai hidup kita. Dan pada saat ini kami akhiri. Terima kasih buat pemirsa Humas dimanapun Anda berada. Terima kasih atas waktu yang Anda berikan buat kami. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Salam. Karena momennya Natal, kami juga mengucapkan selamat Natal Ya. dan tahun baru. Abang tadi tidak bilang waktu, biasanya kan waktunya habis. Saya kapan lah waktunya? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Oh, saya kira seperti di TV. Saya kapan waktunya? Nanti makanya saya langsung saya potong. Oke, nggak apa-apa. Oke, closing terakhir. Ntar dulu, kita sama-sama aja Pak. Iya. Dalam mana kami bilang, dalam momen pertemuan kita pada saat ini, kami mewakili Humas TV, gitu atau bidang Boleh. kami mau umat aja lah. Tuhan apa? Pada kesempatan yang ini kami mengucapkan selamat merayakan Natal gitu aja Pak ya. Iya. Atau Bapak yang ngomong duluan, nanti saya yang tutup. Nggak apa-apa. Berdua. Kak Roma aja nanti. Iya. Jadi baru Oke. oke. Oh, iya. Itu nanti Baru kita sama-sama selamat hari Natal. selamat hari Natal. Oke. Ya. Ya. Kamera roll action. Ya, pemirsa Humas TV dimanapun Anda berada, kesempatan yang indah ini dalam situasi pandemi COVID-19 ini, kita boleh mengucap syukur dalam perayaan Natal kita masih bisa diberikan waktu, kesempatan, walaupun mungkin tadi seperti yang dikatakan oleh Bapak narasumber kita masih disesuaikan dengan protokol kesehatan. Namun kita bersyukur kepada Tuhan, biar kita tetap berdoa dan berdoa kepada Tuhan agar pandemi ini segera berakhir dan kita boleh melakukan segala aktivitas kita dalam perayaan Natal untuk selanjutnya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan dengan tidak ada tekanan dan dengan tidak sesuaikan protokol kesehatan. Dan pada kesempatan yang indah ini, pemirsa Humas TV dimanapun Anda berada, kami mengucapkan selamat Hari Natal tahun 2021 dan selamat menyongsong tahun baru 2022. Tuhan Yesus memberkati. Salam.